Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Saudara-saudaraku sekalian, rame soal paranormal, yaitu Gus Samsudin ya, dengan si pesulap merah. Rame karena trik-trik dari Gus Samsudin dibongkar oleh si pesulap merah ya. Apakah betul Gus Samsudin ini itu hanya trik, atau itu dia memang sakti beneran bisa melakukan seperti itu? Wallahu alam, karena memang belum ada konfirmasi secara langsung ya. Tetapi yang jelas saat si pesulap merah ingin konfirmasi, bahkan ingin menantang kebenaran kalau si Gus ini sakti, ternyata malah dihambat, tidak bisa bertemu dan sebagainya. Tapi yang jelas ini fenomenanya sangat menarik. Karena apa? Karena paranormal yang berkedok agama itu memang menjamur baru terakhir-terakhir ini ya. Jadi sebetulnya mereka mencampurkan antara agama dengan kemampuan supranatural. Bahkan tidak sedikit pula yang melakukan semacam doa-doa dan juga lafal-lafal, juga memakai bahasa Arab, sehingga sering dituduhkan bahwa umat muslim memang ayat-ayat sucinya suka dipakai hal-hal mistis seperti itu ya. Apakah ini bisa dibenarkan menurut Al-Quran? Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa memang ada sekelompok manusia yang bekerja sama dengan jin, bahkan di akhir hayatnya nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka karena mereka bekerja sama. Banyak sekali orang-orang yang melakukan ritual-ritual pesugihan, kemudian memakai perewangan dan sebagainya, termasuk memakai ilmu kebal ya. Ilmu kebal ini sebetulnya sunnahnya manusia tidak ada yang kebal. Bahkan Rasulullah sendiri saat perang, Rasulullah juga terluka, giginya sempat patah. Bahkan para sahabat Nabi juga banyak yang meninggal karena senjata tajam, dan mereka tidak kebal. Kalau kedekatan seorang yang dianggap suci, seorang yang dianggap wali dan sebagainya, dan itu bisa dianggap kebal, bisa melakukan ilmu kebal dan sebagainya dengan ritual wirid ayat-ayat suci, itu para sahabat itu duluan yang paling kebal, karena para sahabat ini orang-orang pilihan, termasuk Nabi Muhammad pastilah akan kebal karena beliau sangat dekat dengan Allah. Ternyata tidak. Karomah itu tidak bisa dipertontonkan ya. Karomah itu memang ada manusia-manusia yang diberi karomah, tetapi itu hanya satu kali, semacam mukjizat, dan itu tidak bisa diulang-ulang. Nabi Musa melakukan mukjizat-mukjizatnya juga tidak berulang-ulang, hanya satu kali. Membelah lautan pun hanya satu kali, dan itu di saat yang sangat terpaksa dan dibantu oleh Allah SWT. Para nabi yang lain melakukan mukjizat pun juga dibantu dari Allah SWT. Jadi memang ada wali, ada nabi yang memang betul-betul mendapatkan karomah, ada yang mendapatkan mukjizat. Tetapi ini tidak bisa sembarangan, apalagi manusia biasa yang mengaku-ngaku bisa melakukan mukjizat, bisa sakti dan sebagainya, itu memang dipertanyakan kebenarannya ya. Ngomong-ngomong masalah konten, kemudian mengelabui masyarakat dengan pertunjukan ala sulap ya, karena dibongkar oleh si pesulap merah itu adalah trik-trik sulap. Saya dulu ingat beberapa tahun yang lalu saya juga ketipu dengan konten-konten semacam ini. Ada seorang yang dipanggil Gus juga, nggak usah saya tunjukkan orangnya, mendirikan pondok yang besar, punya pengikut yang banyak, kontennya berburu dukun-dukun santet, kontennya juga
mengusir jin, menarik pusaka dan sebagainya. Sempat dia mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa, bisa jalan-jalan ke luar negeri, membangun pondok pesantren yang besar, rumahnya megah mewah. Dan belakangan ternyata semua itu hanya tipuan dan trik saja, dan itu direkayasa. Siapa yang membongkarnya? Membongkar anak buahnya sendiri. Saya sempat tertipu, tak pikir dia memang betul-betul orang yang berkaromah. Pekerjaannya mengejar-ngejar dukun. Ternyata ada yang didandani menjadi dukun, dan itu yang membongkar adalah anak buahnya. Saya nggak usah sebutkan, itu sudah ramai di YouTube beberapa tahun yang lalu ya. Dan yang membongkar ini adalah tangan kanannya dia, kemana-mana dia diajak. Akhirnya dia membongkar bahwa itu semua trik. Beberapa adegan-adegan itu hanya rekayasa. Bahkan dukun-dukun itu pun dia ambil orang di pinggir jalan, bahkan ada yang gelandangan didandani seperti dukun, disewakan hotel, dan ternyata dia hanya seorang gelandangan yang dibayar dengan uang sekian juta untuk mengaku menjadi dukun. Dan nanti pura-puranya si Gus tadi menangkap dia sebagai dukun santet dan adu kesaktian. Dan banyak ketipu. Dan anehnya dia juga melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat dan sebagainya. Jadi model-model seperti ini ya yang bisa menyesatkan. Dulu ada lagi konten yang juga menarik orang mati dari dalam kubur, sempat heboh waktu itu. Jadi tangannya keluar dari dalam kubur, ditarik, alasannya si mayat ini mempunyai jimat yang masih terbawa sampai ke liang lahatnya, dan dia berhasil menarik jimat tersebut. Dan ternyata itu juga rekayasa, sampai RT RW lurahnya pun sempat geger karena desanya disebut-sebut. Dan semua mengklarifikasi bahwa di makam itu tidak pernah ada kejadian semacam itu. Nggak tahu dia aktingnya di makam mana, tetapi dia tidak bisa membuktikan, dan dia akhirnya memang pure ini ada rekayasa. Jadi saya sering kali dulu saya sempat mempercayai hal-hal semacam itu ya. Saya dulu setelah masuk Islam juga pernah belajar ilmu hitam. Saya pernah belajar ilmu-ilmu seperti itu ya. Saat masuk Islam saya mencari guru, itu ketemu 2 guru dan semuanya mengajarkan ilmu-ilmu puasa, berendam di laut pantai selatan, kemudian ilmu kebal, makan gotri, masuk hutan ya untuk mencari jin dan sebagainya, kemudian dan lain-lain. Bahkan diajari cara ngerogoh sukmo segala macam itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah saya lepas semua itu. Saya sudah menemukan guru-guru yang ahlus sunnah dan harus menjauhi hal-hal semacam itu. Jadi sempat saya dulu 3 tahun juga belajar ilmu-ilmu semacam itu, dan ilmu itu pasti, dan saya yakinkan di sini bahwa itu memang kolaborasi dengan kekuatan jin ya. Jadi saya ingatkan untuk kaum muslim dan muslimat semuanya, berhati-hatilah. Konten hiburan sebaiknya ditulis bahwa ini hanya untuk hiburan, jangan menipu masyarakat. Boleh anggap aja itu sinetron. Buat sinetron tapi di awal videonya ditulis seperti di televisi itu ya, ini hanya untuk hiburan. Jadi biar masyarakat bisa membedakan mana yang benar-benar real kejadian dan mana yang rekayasa, supaya tidak banyak masyarakat yang tertipu, apalagi menyangkut ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat dan sebagainya. Dan saya tidak menuduh semua Gus semacam itu ya, karena sebutan Gus itu sebetulnya orang yang sangat dihormati. Di Jawa Timur itu biasanya Gus itu ada anak kiai, dia punya pondok dan sebagainya. Anak-anak kiai itu biasa dipanggil Gus. Jadi tapi saat ini panggilan Gus itu sudah pengertiannya sudah melebar menjadi pengertian umum, seakan-akan semua orang bisa memakai gelar Gus, dan akhirnya banyak gus-gus di sana. Ya begitulah. Jadi saya serukan pada umat muslim, berhati-hatilah dengan trik-trik semacam ini, apalagi pengobatan
Jangan percaya dengan dukun-dukun santet yang memang betul-betul dia menipu dan merekayasa. Dukun santet ada yang pintar menyembuhkan pun ada, tetapi yang pura-pura bisa menyembuhkan itu yang bahaya ya. Anda datangi ke sana padahal tidak kena santet, dia bilang, oh ini tetangga Anda yang membuat. Saat Anda dagangan sepi, Anda dikatain, oh ini tetangga Anda yang membuat. Jatuhnya menjadi fitnah, tidak karu-karuan, malah menjadi rusak. Dan itu adalah akal dari kekuatan-kekuatan jin dan setan ya. Demikian dari saya, ayo waspada, tetap bersemangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.